Masih ingat teman-teman? Pembenah tanah ini tujuannya kita membuat pembenah tanah kenapa? Memperbaiki kontur tanah. Ya, memperbaiki kontur tanah. Terus apa lagi? Memperkaya mikroba di dalamnya. Terus apa lagi? Mencangkul tanah sendiri, ya kan? Biar membantu kita menggemburkan tanah kita. Apalagi konsepnya tadi yang jelaskan bagaimana di pertanian itu kunci utamanya kita punya pendapatan harian. Berarti kalau kita punya pendapatan harian harus punya lahan untuk dia tanami tanaman-tanaman sayur-sayur yang panen 30 hari. Nah, salah satu kuncinya tanahnya harus gembur. Tanahnya harus subur karena sayur beda dengan tanaman besar, ya kan? Nah, yang sayur tanaman akarnya kan nggak sekuat tanaman besar. Nah, maka tanahnya harus subur. Nah, bahannya masih ingat apa aja? Yang pertama, humus bambunya berapa? 20 kilo. 20 kilo. Ini humus bambunya. Udah ditambang, Mas? 20 kilo? Sudah. Bisa dilihat Bapak Ibu humus bambu seperti ini? Sama akar-akarnya. Ya. Sama apa akarnya? Kenapa kita ambil dari humus bambu? Masih ingat? Ya, bambu itu daunnya paling sulit hancur. Berarti yang bisa mengalahkan bakteri yang sabar. Bakteri yang kuat. Nah, itu ya kita ambil bakterinya. Kemudian apa lagi bahannya? Tanah lokal. Tujuannya kita kasih tanah lokal apa? Bakteri lokal. Bakteri lokal tersebut biar berapa banyak? 20 kilo. Enggak, separohnya ya. 10-nya. Pakaian. Iya, 10 kilo. Iya. Kenapa? Ya, bakteri baik ditandingkan dengan bakteri buruk yang ada di tanah kita kan gersang. Nah, itu kita pertarungkan dulu. Nah, makanya kenapa kudu bikin masing-masing? Karena tiap daerah masing-masing beda bakteri dan kondisi lingkungannya, ya kan? Kemudian tambah apa lagi? Tanaman yang tahan kering. Apa ini? Kenapa kita ambil sukateki? Tahan banting, nggak ada matinya. Daya tahan hidupnya tinggi. Di apa-apa no ae kan gitu kan. Nah, dia salah satunya itu. Umbi teki itu kelebihannya itu ya. Terserah. Pokoknya teman-teman pas lihat di sekitar teman-teman nggak mesti umbi teki, nggak mesti teki, nggak mesti. Berapa Pak ini Pak? Berapa kilonya? 10 kilo. Terus apa lagi? Hah? Ya, pohon pisang ya. Batang akarnya. Apa akar pisang ya? 10 kilo. Ya. Terus ditambah apa? Ya, dedak padi 2-3% ya. Jadi kalau ini hitungannya 100 kilo atau 120 sekitar 5 kilo atau 4 kilo atau 3 kilo ya. Ini berapa? 3 kilo ya. Minimal 3 kilo. Dedak ini kita kasih untuk makanan bakterinya. Mau dikasih katalis berapa teman-teman? 50 liter. Sisanya air. Nah, airnya ini kita bisa pakai air ini. Air sucian beras tadi. Ya. Oke, kita masukin air cucian beras mana, Mas? Mana, teman-teman? Mas, air cucian beras mana? Jadi fungsi menampung air cucian beras tuh begitu. Jadi teman-teman mau bikin ini airnya cucian beras, enggak apa-apa, bagus. Katalisnya berapa? 50 liter. Sisanya air. Kalau airnya limbah kolam lele? Bisa, enggak apa-apa. Enggak masalah. Limbah ikan, kolam ikan, enggak apa-apa. Aman. Kalau semisal katalisnya diganti yang lain apa Pak? Bisa. Tapi kualitasnya enggak bisa kita bisa apa istilahnya, nggak bisa kita ya, kita belum bisa diandalkan lah. Katakan gitu kan. Hah? Iya. Pak, buat ini 100 liter ini untuk berapa luasan tanah? Ya, aplikasinya cuma 250 mili per satu tangki. Kalau kocor? 1 hektar tuh hanya butuh 7 liter, Bapak Ibu. Umpama tanahnya cepat lebih 2 kali lipat. Enggak apa-apa, Pak. Aman. Kan buat sendiri, nggak beli. Ya kan? Jadi 1 hektar hanya butuh berapa? Pembenah tanah ini 7 liter saja, Bapak Ibu. Sisanya air cucian beras, Mas. Kasih, Mas, sedikit. Ya.
Tambahin. Nah, nanti diaduk ya, setelah diaduk dikasih aerator ya. Diaerasi kayak itu, keluar blek-blek-bleknya gitu. Nah, salah satu kita menampung acuan beras begini, bisa untuk membuat JPT, KCL, pembedah tanah, bisa. Ya, Mas, monggo. Tanah kami kan nggak luas. Sedangkan bibitnya kan Banyak. kan banyak. Iya. Karena kita kasihnya kan 7 liter untuk 1 hektar. Ya. Jadi saya kasihnya langsung 1 drum gitu, ke lahan apa masalahnya? Nggak apa-apa, cuman boros. Cuman begini, teman-teman praktekkan ke lahan kan orang akan melihat. Ini salah satu bisnisnya. Coba tanya Pak Bambang. Pak Bambang, pembedah tanah berapa per liter? Jualnya? Iya, jualnya. Tuh. Jadi ini jadi berapa uangnya coba katakan? Ini 100 liter, Pak. Berarti uangnya berapa ini? 4 juta, Pak, ini, Pak. Kalau males bikin bisa beli ke saya. Loh, makanya kata Pak Bayu ini uang gitu loh. Air subur boleh, air cucian beras boleh, Bu. Sisanya itu. Ini Bu, ini kan belum menangkap teman-teman ya. Ini bisnisnya bikin pabrik pupuk tuh itu salah satunya. Tapi harus dibuktikan dulu di lahan sendiri. Kan orang kan melihat, kok tanahnya jadi subur segala macam. Nempil sih pakai apa kan gitu kan? Coba saya ikut beli lah. 1 liter 40.000. Padahal bahannya apa tadi? Humus bambu. Gratis nggak? Bahannya gratis nggak? Katalisnya. Katalisnya ya kan wajar, katanya cuma 50 liter. 50 itu kan rata-rata harganya berapa katalis? 20. Murah amat, berapa? Oh, 20.000 ya kan? Berarti kalau 50 liter berapa? 1 juta. 1 juta dijual 3 juta. Ayo 4 juta kan? 40.000. Wajar nggak? Untuk kimia, kandungannya berapa ini? Apa kandungan apanya? Kandungan air yang terjadi. NPK-nya? Iya, belum di lab, Pak. Iya. Pokoknya kita buktikan di lahan sendiri itu lab yang terbaik. Kalau kita nunggu lab nanti nggak praktek-praktek. Itu padi nih, Pak. Ini pembedah tanah, Pak. Seluruhan. Keseluruhan untuk padi segala macam untuk tujuannya pembedah tanah. Jadi dipakainya sebelum ditanam lebih bagus. Ketika Benar tanah untuk jagung, untuk padi, Bisa. untuk cabai sama ya. Ya, bisa. yang menggunakan tanah, Pak. Yang menggunakan termasuk di pot juga Kalau bisa. sebelumnya tanahnya udah banyak dikasih pupuk kimia gitu, kasih ini netral. Salah satu tujuannya itu, Pak. Untuk menetralisir. Ya, salah satunya manfaatnya. Untuk Ya. pemakaiannya di apokat yang sudah ditanam karena Ya. sudah terlanjur, Pak. Ya. Kok susu itu tadi, Pak. Ya. Itu berapa, Pak? Tetap 250 mil untuk 1 tangki. Tapi nanti per pohonnya bisa dikasih 5 liter, Pak. Diputar gitu. Kalau udah gede alpukatnya. Kasih urea aja. Ya, kalau kecil ya paling setengah liter gitu kan. Terus sayuran, buah-buahan. Iya, semua. Ini untuk tujuannya pengolahan lahan untuk rehabilitasi lahan pertanian. Yang tadi saya jelaskan itu. Itu berapa hektar, Pak? 1 hektar 7 liter. Kenapa kita bikin banyak? Kita mesti percaya diri. Suatu saat Allah datangkan kayak Pak Bayu rezeki nampung urin, nampung kotoran. Jadi berapa M tadi? 1, Nah, 1,2 M ya kan? Ya, bisa beli sapi berapa tuh? 1 hektar 7 liter, Pak. 200 sama 200, Pak. 250 mil per 1 tangki. Ada ini loh, 120. 120 ya, 120 liter. Bagi 7 berarti ketemunya Menggemburkan tanah, Bu, tujuannya. 20 segini 20. Kalau bisa tanahnya diproses dulu, dicangkul dulu. Kalau kalau di padi di waluku dulu ibaratnya gitu kan, disingkal dulu. Ngasihnya per Kemudian dibasahi dulu, Pak. dibasahin dulu. Kondisinya harus betul basah. Oh, harus. Kalau bedengan begini, setelah disemprot air, dibasahi, kemudian disemprot ini, itu mesti kita tutup. Minimal 1 kali 24 jam. Tanah digemburkan dulu. Iya, cara aplikasinya begitu. Mau ditutup plastik boleh, ditutup jerami-jerami boleh, daun-daun boleh. Yang penting tertutup lembab. Disiram air, kemudian ditutup plastik. Iya. Jadi dikasih ini baru tutup plastik. Iya, kalau sawah kondisi airnya cembeng. Iya kan? Ada airnya, ada kondisi airnya kita kasih. Berarti kalau nggak ditutup nggak reaktif, Pak. Bakterinya mati, Pak. Mikrobanya, kepanasan. Jadi kudu ditutup dulu. Kalau Bapak punya mulsa jerami bekas, Misalnya nanam cabai, ya. kalau harus Udah jadi tanamannya udah ditanam. belum masih ragu. Iya, disemprot ini dulu, siram air dulu sampai basah, kemudian disemprot ini, baru tutup.
Ya memang kudu repot Pak. Pengen memperbaiki namanya juga gimana? Bisa dia tanam nggak apa-apa. Disiram dulu, dibasahi, terus disemprot. Gitu. Ya, ya pokoknya di rumput-rumputnya dipinggirkan gitu. Ya udah disiram air, kasih disemprot bisa, dikocor bisa. Banyak pun nggak apa-apa sebenarnya, ya kan? Coba ini kan biar hemat gitu aja ya kan. Untuk tembakau kemarin menanam langsung nanam tembakau pakai air, jadi dicampur dengan ngecor itu. Bisa, ada masalah. Ada masalah Pak, aman. Oke, JPT baik, pembedah tanah bagaimana? Jelas? Ya. Kalau dipakai lain itu nanti bisa. Apa? Pak? Tanahnya kan ambil lokasi paman, lokasinya tuh lain kecamatan paman. Bisa. Bisa Pak, nggak masalah. Untuk wilayah satu kecamatan, tujuan kita ini kan pengen punya pabrik tiap kecamatan satu. Tujuannya kan masing-masing kecamatan kan beda Pak. Masalahnya beda apa? Beda kendalanya, ya kan kita ambilkan tanah lokal tuh seperti itu. Sawit bisa Pak. Hah? Sawit bisa juga. Untuk sawit bisa. Tampilkan tanah yang ada di situ. Tanah yang paling rusak loh Pak. Yang paling nggak subur ambilkan, dicampur dengan dari bambu tadi ya. Ada pertanyaan untuk pembedah tanah? Dibiarkan berapa hari? Ini diaerasi dulu. Makin lama makin bagus Pak. Itu udah berapa lama diaerasi? Hampir 3 bulan lebih tuh. Oh di aerasi. Aerasi terus. Minimal Minimal 14 hari atau 1 bulan. Minimal 1 bulan, habis itu tutup gitu aja Pak. bisa diaplikasikan berapa meter? 1 hektar cuma 7 liter Pak. Semakin lama makin bagus Pak. Makin lama makin asal diaerasi tadi. Iya. Pak, ketika tadi sudah ada tanaman di avokat katakan seperti itu. Ya. Kemudian diberi pembedah tanah ini harus ditutup juga. Gimana? Alpukat udah tumbuh kan? Ya, Iya, jadi disirami dulu Pak, disiram. Ya, Ya, minimal disiram. karena dia kena sinar matahari nggak? Ah. Kalau kena sinar matahari tutup dulu Pak sebentar. Minimal 1 kali 24 jam. Biar turun dulu ke bawah, baru diambil nggak apa-apa. Kalau nggak dia adem, kondisi pohonnya itu rindang, nggak terkena matahari ya nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Ada lagi? Pak, Ya, monggo. ini kan skalanya gede ya Pak ya. Apa itu katalisnya kan itu udah. Seumpama katalisnya cuma 5 liter, itu perbandingannya Berarti kalau 5 liter pembedah tanahnya kali ini apa 20%-nya berapa? oh iya 20%. Iya, 20% dari 5 liter berapa? Kemudian tanah lokalnya ya 10%-nya berapa? Kan begitu. Iya. Tinggal ngurangi aja Pak, pakai persentasinya begitu ya. Jangan Bapak rumus sendiri. Ini patokan dasarnya. Ada lagi? Iya. Mungkin ada yang nanya kok pakai katalis lagi. Katalis itu apa sih? Kan gitu kan? Diajarkan enggak katalis itu? Diajarkan Pak. Katalis cara buatnya apa? Diajarkan. Iya, tapi nunggu 3 tahun. Sebenarnya Bapak tanpa diajarkan udah punya katalis sendiri. Jadi ini sudah Bapak pakai habis. Simpen aja ininya, endapannya ini. Dikumpulkan. Itu jadi katalis sendiri nanti. Di tong. Pak itu kan katalis 50 liter per 120 liter. Jadi tinggal perbandingannya aja. Tinggal perbandingannya aja. Oke. Saya cuma beli 5 liter. Oh, dan baterainya tinggal perbandingannya aja. Ya, jadi perbandingannya aja. Perbandingannya aja, persentasinya. Kebanyakan katalisnya juga ada apa-apa, gitu. Yang tapi kita punya patokan lah, minimal. Tanah enggak ya? Enggak. Katalis itu zat aktif yang bagus, Pak. Alami ya. Alami. Katalis itu bukan kimia, itu dari buah dan dari sayur, Pak. Ini katalisnya katalis berapa? Kalau untuk pembedah tanah katalis 2. Segini berapa liter ini, Pak? 50 liter tadi. Oh, 50. Enggak, maksudnya tongnya satu tong ini sih. 120 liter. 120. Iya. Ini disaring terus diambil Pokoknya kalau mau diaplikasikan dia diambil cairnya aja. airnya aja. Iya. Yang padatnya Padatnya kalau mau diaplikasikan pembedah tanah juga bisa. Jadi 15 gram diencerkan 1 liter. Nah, ditunggu. Pada dasarnya yang cair aja ya. Yang cairnya aja Bisa yang dipakai dipakai. lagi misalnya yang. Bisa ditambahin dengan yang baru lagi tambah bagus lagi dia. Oh, jadi Iya, ampasnya bisa dipakai lagi. bisa dipakai lagi. berarti ini hasilnya kalau di itu 3 tahun sudah jadi katalis juga. Endapannya ya. Endapannya. Cairannya enggak. Iya, tapi di mix dengan yang lainnya. Iya. Kalau Poba itu kan katalis itu dibuatnya dari
endapannya dari obat-obatan itu, Pak. Ya, salah satunya yang membuat kita nggak bisa ngejar itu, yaitu 3 tahun ya kan, dan udah bukan 3 tahun lagi, udah berapa nyimpan masternya itu sejak tahun 2000 berapa, 2009 udah apa, 2009 2006 udah mulai bikin soman segala macam, itu kan masternya dari situ. Lama sekali. Itu kelebihan dari fermentasi, bisa ditiru, nggak bisa dikejar waktunya, nggak bisa. Kayak saya fermentasi cuka apel 2 tahun. Bapak baru bikin fermentasi cuka apel baru berapa hari kan gitu, nggak bisa. Saya udah nambah berapa hari kan gitu, ibaratnya gitu. Kayak seperti itu. Fermentasi itu kelebihannya begitu, bisa ditiru tapi nggak bisa. Kalau kita pengen bisa ngejar ya harus memanfaatkan yang sudah lama. Dilanjut ya sebentar lagi ya. Tinggal ini sama JPT sama KCL kita praktekkan, habis itu kita istirahat dulu, skor ya. Kemudian nanti untuk praktek ini besok ya, Bang. Ini nyelesaikan ini dulu. Habis itu skor ya. Besok baru itu. Ya, oke. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan untuk pembuat pembenah tanah, kita bikin apa nih? Bikin JPT ya. JPT mic atau oh, KCL dulu. Bikin KCL dulu. Mana KCL? Oh iya. Bikin KCL masih ingat? Bahannya apa saja? Telur. Ya. Ya, kita simpan paling bawah ini dulu, karbit dulu paling bawah. Karbit dulu ya. Karbitnya berapa banyaknya? Setengah kilo. Ya lihat kan. Karbit masih asli ini belum hancur. Iya, belum. Nanti kan dia merempes sendiri. Ya, ini karbitnya gini. Oh, oke, karbit batu ya. Karbit ya. Ini kaknya tinggi. Monggo, dimasukkan paling bawah ya. Kan ada tulisan kaknya kata Pak Bayu. Ada huruf kaknya. Terus 20 kilo berapa banyak Pak? Banyak. Dikeringkan ini, Pak. Enggak, ya udah kita giling aja. Digiling aja, giling. Jemur gitu enggak usah. Hah? Cangkangnya terus enggak perlu dijemur. Dijemur boleh, enggak apa-apa. Terus apa lagi? Pakai apa lagi? Katalisnya berapa? 50 liter. Katalis berapa untuk KCL? 2. KCL 22, pembedah tanah. Katalis 3. Ini 1 galon ini berapa liter? 5. Apa tuh? 1 galon katalisnya berapa liter? 120 sama. Enggak, 50 liter. Galon kecil. Hah? Galon kecilnya berapa liter? 15, Mas. 15. Iya, 15. Jadi minimal 3 galon lebih ya. 15 40 ya. 15. Iya. Ya 3 galon lah kalau nggak apa-apa. Ada lebihnya tah? Dari 3 galon ada. Jadi 50. Oh Bang, KCL dijual berapa 1 liter? Sama 40.000. Berarti berapa juta ini? Katalisnya harganya sama kan? Oh, ya Allah. Dikasih sarana usaha sama BSM. Kemarin di harga 17. Hah? Kemarin kan dikasih harga 17. Itu cuma diskon khusus ya, hari itu aja ya. Oh, hari ini ya. Oh, hari ini 17 katanya. Ya. Berarti kalau pesen hari ini bisa. Terus garam ya. Garamnya berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo. Ya, masukkan garam. Oh gitu ya. Apa ini? Garam 5 kilo. Sisanya apa? Air ya. Bisa air cucian beras bisa ya. Kalau Cangkang diganti timbah kerang bisa nggak, Pak? bisa. Timbah kerang bisa. Ya, yang penting yang kalsiumnya tinggi. Ya, ini kan kalsiumnya ya. Cangkang telur kita ambil kalsium. Ini kita masukkan cucian beras ya. Air cucian beras kita masukkan. Air biasa, air sumur. Sisanya sampai penuh, Mas. Ukurannya gitu aja. Air cucian beras, terserah. Oh, bebas. Bebas, mau semua air cucian beras boleh. Hah? Wah, air kelapa malah tambah bagus. Tapi nggak apa-apa yang biasa aja. Banyak banget di sana. Oh gitu. Boleh Pak, nggak apa-apa.
Nah ini kan ada karbit keluar baunya kan? Keluar baunya ini nanti kalau udah penuh langsung tutup dulu Pak. Tutup dulu biar habis reaksinya. Setelah habis reaksi karbitnya baru kita kasih aerasi. Tadi nggak Itu tadi nanti beluduk-beluduk tuh, itu keluar beluduk-beluduknya. Maka tutup dulu Pak. jangan ditutup dulu. Tutup dulu. Oh, Sampai prosesnya habis baru kita kasih aerasi. Aerator. Tuh. Ya kan? Ini masih ada reaksi, karbitnya tutup dulu Pak. Biar di dalam dia. Sampai habis kita lihat udah enggak ini, udah kita kasih aerator. Udah apa-apa ini? Hah? Enggak aman. baca pula sendiri. Enggak aman. Colokan bom-boman. Pemicu. Nah, Pembuatan KCL bagaimana? Jelas? jelas. Oke ya, sekarang terakhir kita buat JPT mic ya. Ini kita buat JPT mic. Tahu JPT mic? JPT yang sudah ada pungi dan inseknya. Nah. Bahannya apa saja? Masih ingat teman-teman? Laosnya berapa kilo? 5 kilo. Mana Mas? Laosnya Mas? Oh sudah dimasukkan. Terus apa lagi? Kunyitnya berapa? 5 kilo masukkan ya. Terus apa lagi? Tanaman-tanaman yang nggak dimakan? Ulat, dia kan? Contohnya apa ini? Ini apa tanaman apa? Mana? Paitan ya. Ini paitan kan. Nah, tinggal dilihat aja di sekitar teman-teman ini tanaman-tanaman yang nggak dimakan ulat apa? Jadi ambil paitan ambil. Ya. Ya, seperti ini. Pokoknya yang di sekitar rumah teman-teman apa? Di sekitar sawah, cari tanaman-tanaman yang nggak dimakan ulat. Ya kan? Ya nggak mesti. Ibu tanaman yang nggak dimakan ulat di sekitar situ apa yang ada? Boleh. Kemudian JPT-nya diambil dari apa? JPT-nya, zat perangsang tubuhnya bisa diambilkan dari apa? Rumput-rumput yang cepat tumbuh, yang mudah tumbuh, ya kan? Ketika tidak ada hujan pun dia tetap tumbuh bagus, ya kan? Kalau sulit apa bisa ngambil dari apa? Bisa ngambil dari rebung pisang. Bisa ngambil dari air rebung pisang apa? Bonggol pisang. Kemudian rebung bambu bisa. Pucuk-pucuk tanaman dikumpulkan itu bisa. Karena itu mengandung hormon auksin tinggi. Kan rebung itu kan bakal gede. Nah, itu berarti kan di situ banyak hormon pertumbuhannya. Ya kan? Bonggol pisang itu kan bakal jadi anaknya kan gitu kan? Berarti di situ banyak hormonnya. Hormon pertumbuhannya. Jadi ambil untuk dibuat JPT. Nah, terus apa katalisnya berapa katalisnya? Dedak dulu, dedak padinya berapa? 25. Yang nggak pakai dedak padi apa tadi? Bikin apa dari 3 tadi ini yang nggak pakai dedak? KCL. KCL aja yang nggak pakai dedak padi ya. Kalau yang lainnya pakai dedak padi berapa? 3 sampai 5 kilo ya. Pak, kebanyakan tadi nggak diukur 6 kilo, enggak apa-apa. 10 kilo enggak apa-apa. Enggak masalah ya kan. Cuman kan biar hemat aja gitu kan. Katalisnya berapa liter teman-teman? 50 liter. Katalis 4. Gimana teman-teman? Dari pembuatan ini kira-kira sulit apa enggak? Menggunakan bahan-bahan yang ada yang sekitar kita ya. Orang Jakarta kok ternak bertani nih opo iki. Tersesat. Tersesat YouTube. Tersesat dengan baik. Tersesat baik ya. Tersesat jalannya baik. Jalannya baik. Apa? Itu bahannya beda-beda masalahnya, Pak. Iya. Ya mall yang dipresentasi lama. Iya, dari tahun 2019 persiapannya. Sisanya air ya, boleh. Tadi air cucian beras. Air rasanya lebih lama ya. Ya, lebih lama loh. Oke, saya kira cukup ya. Sudah jam 4, teman-teman. Kalau memang ada pertanyaan nanti malam dikumpulkan. Jadi habis ini ada kopi break, kopi dulu, istirahat. Tolong kalau bisa dimanfaatkan untuk istirahat.
Ya, kembali ke penginapan masing-masing boleh, tidur-tidur, mandi-mandi dulu segala macam. Kembali habis maghrib di sini, makan malam dulu, kita masuk kelas lagi, diskusi sampai malam. Siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke ya. Oke. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih ya. Selamat beristirahat. Monggo. Makasih.